Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rizka Rinanti Seluhu, NPM 2129061012, Prodi Ilmu Hukum semester 7. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal pokok dalam pembuatan suatu kontrak. Baik, pertama-tama kita harus jelaskan apa itu pengertian dari kontrak dan apa itu pengertian dari hukum kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum. Kontrak memuat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua itu, apa itu hukum kontrak? Hukum kontrak adalah yang mengatur tentang syarat sahnya suatu kontrak, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, dan akibatnya hukum dan pelanggaran kontrak, dan bertujuan hukum kontrak adalah untuk yang menciptakan kepastian hukum dalam transaksi dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara memperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan kontrak. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu batasan kontrak. Batasan kontrak ini tentunya dengan jelas tujuan dan ruang lingkup kontrak yang berkeinginan dicapai dan apa yang tidak termasuk dalam kontrak. Yang kedua itu identitas pihak. Dan yang ketiga, pokok perjanjian. Pokok perjanjian ini yaitu termaksud jenis atau barang dan jasa yang diperjanjikan, jumlah harga dan jangkauan waktu. Yang keempat, kewajiban dan tanggung jawab. Yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab ini masing-masing dapat pihak dalam menjalankan perjanjiannya tersebut. Sanksi. Yang keenam, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini yaitu terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Yang ketujuh, legalitas, yaitu pastikan kontrak telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan yang namanya untuk membuat kontrak. Yang pertama itu identitas para pihak. Yang kedua, objek kontrak. Yang ketiga, kewajiban dan hak. Yang keempat, harga dan pembayaran. Yang kelima, jangka waktu kontrak. Yang keenam, ketentuan perubahan. Yang ketujuh, sanksi dan penyelesaian sengketa. 8, kerahasiaan. Yang ketiga, force majeure atau yang sertakan ketentuan mengenai keadaan memaksa yang dapat membebaskan pihak dari tanggung jawab jika terjadinya peristiwa yang luar biasa. Yang ke-10 itu hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku ini maksudnya yang akan mengatur kontrak, biasanya berdasarkan lokasi atau yurisdiksi yang disepakati. Oke, di sini kita membahas tentang syarat syahnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHP Perdata menentukan 4 syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya objek perjanjian di dalam berbagai literal, yang keempat adanya kausa yang halal. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana syarat sahnya suatu perjanjian ini. Oke, dalam syaratnya pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dan pengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati, tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut itu adalah tetap dianggap sah. Nah, jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Yang ada pula juga bentuk-bentuk jenis kontrak. Bentuk yang dapat dibedakan dua macam, yaitu kontrak menurut sumber hukumnya adalah itu suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu. Yang kedua itu kontrak menurut namanya. Kontrak menurut namanya ini yaitu kontrak menurut perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diikat secara hukum. Dalam kontrak pihak-pihak tersebut sepakat melaksanakan hak dan kewajiban tertentu yang telah disepakati. Nah, dalam kontrak ini dapat yang bersifat lisan atau tertulis. Namun, kontrak tertulis biasanya lebih kuat secara hukum karena dapat menjadikan bukti yang jelas jika terjadi perselisihan. Nah, dari yang saya jelaskan dari atas tadi, di sini saya akan menyimpulkan tentang hal-hal kontrak tersebut. Yang berbicara tentang bisnis tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kontrak. Hampir setiap hari kita melakukan kontrak tersebut. Oleh karena itu perlu kita pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu kontrak. Nah, apabila itu kontrak syarat sahnya, kontrak asas kontrak, objek kontrak, jangka waktu kontrak, bentuknya, kontrak para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban tersebut para pihak, strukturnya, dapat anatomi pembuatan kontrak, penyelesaiannya perselisihan dan berakhirnya kontrak. Tujuan ini ialah pembuatan kontrak sama dengan tujuan hukum.
pada umumnya, yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Nah, di sini perlu kita dapat melaksanakan yang namanya menimbulkan permasalahan, tidak menimbulkan yang namanya permasalahan. Namun, dalam suatu kontrak atau perjanjian selain tersebut, harus kita perhatikan syarat sahnya. Suatu kontrak yang dapat kita perjanjikan juga harus didasarkan pada asasnya atau prinsip tersebut. Nah, juga kita perhatikan prinsip dalam penyusunan kontrak tersebut. Kita mulai dari penyusunan kontrak, tahap penyusunan meliputi kontrak, strukturnya dan anatominya kontrak, pasca penyusunan kontrak, dan bentuk-bentuk penyelesaian kontrak tersebut.